Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, swasembada pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus diselesaikan dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membocorkan langkah strategis mencapai target swasembada beras dan target pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satunya dengan menyiapkan 3 juta hektar lahan untuk mengamankan pangan masyarakat di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tengah mencanangkan Indonesia menuju swasembada pangan dengan waktu sesingkat-singkatnya selama 4 hingga 5 tahun ke depan. Mendukung hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan langkah strategis yang telah disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target swasembada beras dan target pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satunya dengan menyiapkan lahan 1 juta hektar di Maluku, rencana program cetak sawah atau lahan baru seluas 3 juta hektar untuk mempersiapkan swasembada beras, hingga adanya peningkatan nilai investasi di dalam negeri maupun luar negeri. Kita upayakan melalui investasi yang akan meningkat ya. Tapi target itu kan tidak sekaligus ya, kita lihat nanti tahapannya. Terus mengenai sustainable energy dan development economic sendiri bagaimana Pak itu kaitannya? Ya, itu suatu keharusan ya, dari waktu ke waktu memang sesuai dengan target SDG dan target dari pengurangan emisi ya. Kita akan mengurangi energi fosil juga dari energi terbarukan. Anggito menambahkan, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat beberapa proyek strategis nasional yang akan dijalankan untuk menjaga pertumbuhan. Di antaranya, membangun jalan tol yang menghubungkan Indonesia, pengelolaan moda transportasi untuk masyarakat, dan pembangunan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur Bali yang diharapkan dapat menjadi akselerator peningkatan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rakornas Pengendalian Inflasi di kantor Kemendagri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan agar upaya pengendalian inflasi terus ditingkatkan. Selain itu, Presiden Prabowo juga memiliki perhatian tinggi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan. Hal ini termasuk dalam bidang perumahan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah hingga koperasi. Sedangkan pada jangka menengah, Presiden juga akan fokus pada program swasembada pangan dan energi. Oleh karena itu, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi di kantor Kemendagri, Tito mendorong pemerintah daerah untuk membantu mensukseskan program tersebut. Menurut Tito, menekan laju inflasi bukan hanya kepentingan pemerintah pusat saja, namun juga tanggung jawab seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memberi manfaat terhadap kepentingan rakyat. Dalam konteks pengendalian inflasi, Kemendagri telah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sejak tahun 2022. Tito mengungkapkan saat ini angka inflasi lebih terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 6 Oktober 2024, inflasi year on year September 2024 sebesar 1,84%. Angka ini masih berada dalam jangkauan target pemerintah pusat. Beliau menyampaikan pengendalian inflasi, pengendalian harga barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat sangat penting. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong IPB University berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam jangka 5 tahun ke depan. Zulhas menilai IPB memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang dapat mendukung pencapaian komitmen pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak IPB University untuk berkolaborasi mewujudkan komitmen pemerintah menciptakan swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Saat mengunjungi Agribusiness and Technology Park IPB University di Bogor, Jawa Barat,
Zulkifli menyebut kerjasama lintas kementerian lembaga dan perguruan tinggi penting untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Ia menilai IPB memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang dapat mendukung tercapainya swasembada pangan yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Selain itu, Menko Zulhas juga menambahkan kolaborasi antara IPB University dan pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hambatan itu kadang-kadang yang kita ciptakan sendiri, aturan ya, kemudian ego sektor gitu ya, dan sekali lagi memang semua kita sudah punya, kata kunci sekarang adalah kolaborasi kerjasama. Maka saya datang ke IPB pertama agar mendapat dukungan penuh dari teman-teman di sini, peneliti, para ahli, agar kita bisa swasembada selama 4 tahun. Tapi Pak Mentan bilang 3 tahun kita akan swasembada. Pemirsa, Kementerian Pertanian melakukan brigade pangan guna regenerasi petani. Regenerasi petani dirasa penting untuk mengajak anak muda berkontribusi dalam memanfaatkan lahan pertanian yang memiliki potensi besar namun belum dimaksimalkan. Kementerian Pertanian bersama Pemuda Tani Indonesia melakukan panen padi di Desa Ranca Ekek Kulon, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin 28 Oktober 2024. Selain melakukan panen, Kementan turut melakukan brigade pangan guna melakukan regenerasi petani. Upaya tersebut berbentuk sebuah kolaborasi antara petani dengan pemuda yang memiliki kemampuan dalam bidang pertanian. Brigade Pangan merupakan program strategis dari Kementerian Pertanian guna meningkatkan produksi pangan nasional. Kepala BPP SDMP Kementerian Pertanian Ida Widi Arsanti menyebutkan, kolaborasi ini merupakan wujud usaha bersama dalam melakukan regenerasi petani hingga meningkatkan produksi pada lahan-lahan yang memiliki potensi besar. Melalui Brigade Pangan ini, melalui pertanian modern ini, tentu saja kita mengundang anak-anak muda untuk mau terjun langsung ke sektor pertanian, utamanya adalah budidaya padi ya, untuk kemudian harapannya bisa semakin meningkatkan produksi ya, karena kita ketahui bahwa banyak lahan-lahan di luar Jawa yang masih berpotensi bisa dioptimalkan untuk lahan sawah, namun SDM pertaniannya masih kurang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.